kalaupun saya tidak jadi apa-apa, saya sudah bangga jadi Menteri Pertahanan, saudara-saudara sekalian. Salah dua pegangan hidup yang selalu jadi tuntunan Prabowo Subianto didasarkan pada filosofi Tiongkok dan Jawa, yang masing-masing mengajarkan tentang niat baik. Hal itu ia ungkap dalam kegiatan relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat Fortu atau ETAS di Plaza Senayan, Jakarta pada 22 Januari lalu. Dari hobinya membaca, Capres nomor urut 2 itu meresapi dan mengikuti salah satu ungkapan bijak Tiongkok. Ada saatnya seseorang tidak bisa melawan alam, ikut alam kalau tujuan kita baik akan membawa ke arah yang baik, ujar Prabowo. Sementara itu filosofi Jawa yang dipegang Teguh Prabowo berbunyi, menang tanpa ngasorake, yang artinya menang tanpa menjatuhkan atau menyakiti. Dirinya menilai cara itu yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo mengakui hal serupa yang dirinya harapkan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Dia menyebut tak ingin menjadi manusia yang merasa paling bisa, yang dalam filosofi Jawa disebut ojo rumongso iso. Untuk itu, Prabowo berharap pada siapapun yang menang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti memiliki niat yang berujung pada kebaikan. Harus diakui kebaikan dan ketulusan Prabowo pada negeri sudah diakui bahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden keempat RI itu pernah menyebut jika Capres Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas mengabdi pada negara. Kebaikan dan ketulusan hatinya bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh orang-orang terdekatnya sejak lama, termasuk para tetangga hingga sosok yang pernah dibantu olehnya. Berikut adalah sederet kebaikan dan kemurahan hati Capres Prabowo yang jarang diketahui publik. Para tetangga kediaman Prabowo di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengungkap keseharian Ketua Umum Partai Gerindra itu. Di mata mereka, Prabowo dianggap sebagai sosok yang bisa mengayomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu jauh dari stigma pelanggar HAM yang acap kali dituduhkan oleh lawan politiknya. Masyarakat sekitar menjadi saksi nyata bahwa Prabowo telah membantu mengangkat taraf hidup dan perekonomian warga sekitar. Lebih dari 80% penduduk desa setempat disebut dipekerjakan di rumah Prabowo. Ia juga sangat perhatian dengan memberikan bantuan permodalan, baik kepada para petani, peternak, maupun pelaku usaha kecil dan menengah. Sikap santunnya juga membuat dia semakin disegani. Pak Prabowo memberikan bantuan modal bagi yang ingin berwira swasta, memberikan bibit tanaman yang bisa diolah untuk warga sekitar hingga mempekerjakan warga sekitar, ungkap seorang warga desa Bojongkoneng. Pengakuan serupa juga disampaikan warga lainnya. Pengusaha pertambangan itu disebut membantu tetangganya yang dipekerjakan di rumah Prabowo yang memiliki ternak kambing, sapi, kuda, serta lahan pertanian. Selain diberikan upah yang layak, Prabowo juga mempersilahkan warga mengambil hasil panen dari tanaman yang dibudidayakan. Setiap hari raya Idul Adha tiba, para tetangga Prabowo di sekitar Bojongkoneng Bogor turut bersuka cita karena mendapat daging kurban sapi dari sumbangan mantan Panglima Kostrad tersebut. Tak tanggung-tanggung dari sapi kurban Prabowo, setiap kepala keluarga biasanya mendapatkan hingga 5 kg daging sapi. Untuk sekitar tetangga saja, Prabowo tak hanya menyembelih 1-2 ekor sapi, namun biasanya hingga 8 ekor. Dan secara keseluruhan bisa mencapai puluhan ekor yang disumbangkan ke berbagai daerah di tanah air. Namun yang menarik pada Idul Adha 1414 Hijriah tahun 2023 lalu, Menhan 72 tahun itu membagikan 32 sapi kurban untuk warga di sekitar kediamannya di Hambalang. Tak hanya di Hambalang saja, masih dari momen Idul Kurban 2023, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berkurban 2 ekor sapi untuk masyarakat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. 2 sapi berjenis limosin tersebut diserahkan masing-masing 1 ekor di Kabupaten Lombok Timur dan 1 ekor di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Idul Kurban tahun lalu, Prabowo juga membagikan sapi kurban di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Sapi berjenis simetel itu memiliki bobot hingga 1,1 ton. Wanita bernama Wilfrida mungkin adalah salah satu sosok yang tidak akan melupakan jasa Prabowo Subianto yang telah menyelamatkan hidupnya. Pada 2012 lalu, Wilfrida seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur NTT yang bekerja di Malaysia menghadapi ancaman eksekusi mati setelah dituduh menghabisi majikannya.
Prabowo bercerita pertama kali mendengar kasus yang melilit Wilfrida dari kader Gerindra NTT pada awal September 2013. Dia lalu bergerak cepat dengan terbang langsung ke Malaysia, menemui TKI asal Belu NTT itu di penjara Kota Baru, Kelantan pada 13 November 2012. Ia tidak kenal lelah memberikan dukungan dan bahkan menyewa pengacara kelas Wahid Malaysia Tan Sri Safe untuk membebaskan Wilfrida. Prabowo menegaskan aksinya itu tulus, bukan sekedar mencari muka. Perjuangan Prabowo berakhir bahagia. Pada 2015, Wilfrida dibebaskan Pengadilan Banding Tertinggi Malaysia dari eksekusi mati. Prabowo mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bebasnya Wilfrida. Tanpa gembar-gembor, seorang Prabowo diam-diam juga telah menyelamatkan hidup seorang kiai di Jawa Timur. Salah satu pengguna TikTok mengungkapkan jika dirinya pernah diperintahkan oleh capres nomor urut 2 itu untuk menyerahkan kebutuhan biaya pengobatan pada seorang kiai. Sosok dalam video TikTok yang bernama Husni itu awalnya mengaku kaget, sebab tokoh Islam yang mendapat bantuan itu adalah orang yang dikenalnya dan sering berkomunikasi dengannya. Yang lebih mengejutkan, ia juga baru tahu jika sang kiai saat itu sudah menjalani pengobatan selama 8 bulan di Malaysia. Sang kiai diceritakan setiap 2 kali sebulan terbang ke Malaysia dan menjalani pengobatan di sana. Yang mengagumkan, semua biaya transportasi hingga pengobatan untuk sang kiai dirogoh dari kantong pribadi capres nomor urut 2 tersebut. Tak hanya sekali terendus media, Prabowo setidaknya sudah beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan pada korban Palestina atas serangan Israel. Pada 2014 silam misalnya, Prabowo Subianto menyumbangkan dana senilai 1 miliar rupiah untuk membantu warga Palestina yang menderita akibat serangan militer Israel. Pada tahun 2014 tersebut terjadi peristiwa yang disebut dengan Perang Gaza. Peristiwa itu diwarnai dengan peningkatan eskalasi konflik Israel-Palestina. Pada 2023, eskalasi konflik kembali terjadi yang dikenal dengan nama Perang Israel-Hamas, yang sekali lagi membuat warga sipil menjadi korban. Kali ini Capres Prabowo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan sebesar 5 miliar rupiah. Seperti bantuan sebelumnya, dana itu juga berasal dari uang pribadinya. Kerap disebut bukan sosok yang agamis oleh lawan politiknya, Prabowo Subianto juga memiliki kepedulian untuk memakmurkan masjid. Pada awal Januari 2023, ayah Didit Prabowo itu lewat Yayasan Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo memberikan bantuan sebanyak 25 mobil pemelihara masjid. Mobil tersebut digunakan untuk membersihkan seluruh masjid dan musola dari Sabang sampai Merauke. Bantuan mobil ini juga telah sampai di NTB dan Papua Barat. Di NTB misalnya, para remaja masjid memiliki target untuk membersihkan 2.000 masjid dan musola dari kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan sekitarnya. Masih di bulan Januari 2023, mantan Danjen Kopassus ini juga turut berkontribusi pada pembangunan Masjid Agung Medan. Ketika itu, beliau menyumbang sebesar 3 miliar rupiah. Sumbangan dana itu diserahkan oleh Prabowo setelah melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Bantuan Prabowo secara simbolis diterima oleh Musa Idisah selaku Ketua Harian Panitia Pembangunan Masjid Agung. Pada Juli 2023 lalu, sebuah video viral tampak mengabarkan Nabila Febrianti, bocah berusia 12, mengalami insiden dan kakinya terluka karena truk pengangkut semen. Nabila menjadi korban setelah berupaya menyelamatkan kucing kesayangannya. Kucing Nabila memang berhasil selamat, namun sayang kaki kanan Nabila remuk hingga harus diamputasi. Video saat kejadian yang riuh di media sosial berhasil mengundang simpati publik. Salah satunya yang tersentuh hatinya adalah Prabowo Subianto. Rasa pedulinya ia wujudkan dengan membawa Nabila ke Jakarta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Suyoto Kementerian Pertahanan guna mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif. Sebagai seorang cat lovers, Menteri Pertahanan itu terharu dengan aksi heroik gadis muda yang harus rela kehilangan kakinya demi menyelamatkan seekor kucing. Prabowo pun secara langsung datang membesuk Nabila saat dirawat di rumah sakit. Prabowo Subianto memang dikenal sebagai pecinta binatang, khususnya kucing. Ia pun diketahui memiliki kucing kesayangan bernama Bobby.
Menhan Indonesia itu bahkan membuatkan akun Instagram khusus untuk Bobby yang kini memiliki jutaan pengikut. Tak hanya untuk kemanusiaan, sosok Prabowo Subianto juga dikenal ikhlas membantu karir seorang politisi. Aktivis 212 Haikal Hasan Baras beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Prabowo Subianto. Terima kasih Babe Haikal tersebut terkait jasa dan bantuan Capres Prabowo tersebut diberikan kepada Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta. Ia akhirnya mengantarkan Capres nomor urut 1 itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengungkapkan, dahulu Prabowo sampai rela menggadai sejumlah tanahnya untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno.